Selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel Betul Speaker ini. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Di sini kita akan memperbaiki sebuah speaker Jartek S2 yang modelnya di sini USB 2.0 kan kawan. Nah, jadi di sini kondisi dari speaker ini rusak dan untuk kerusakannya di sini kita akan pastikan kita akan coba speaker ini supaya kita periksa kondisi kerusakannya di sini kawan-kawan. Nah, di sini kita akan keluarkan speaker ini dari dalam kotak ini, dan di sini masih terbungkus dengan bubble plastiknya nih. Nah, di sini sedang kita keluarkan. Nah, di sini model speaker ini pakai colokan USB dengan tegangan 5 volt, dan di sini kita akan coba. Nah, jadi di sini sudah kita keluarkan speakernya dari plastiknya atau kotak ini, dan seperti inilah tampilan dari speaker Jartek S2 USB 2.0. Nah, jadi kita akan coba di sini kawan-kawan, kita akan sambungkan di sini colokan USB ini, dan di sini ada terdapat jack audio 3,5 mili kawan-kawan. Nah, kita akan sambungkan colokan USB ini, di sini sudah kita sediakan. Nah, kita akan sambungkan di sini supaya kita coba seperti apa kerusakan dari speaker Jartek ini. Nah, di sini sudah kita sambungkan dan kita maksimalkan di sini untuk pengaturan volumenya ini. Dan kita coba sentuh di jack audio ini. Pada saat kita sentuh di sini, suaranya hilang timbul dan putus-putus kan kawan. Nah, di sini pada saat kita sentuh di kabel jack audionya ini, suaranya di sini hilang timbul atau putus-putus. Dan kita akan coba di sini. Kita akan sambungkan pada HP Samsung ini, dan kita coba kita play musik. Nah, di sini sudah kita coba play musik, dan saat kita coba suaranya juga putus-putus, hilang timbul kawan-kawan. Nah, jadi seperti itulah masalah dari speaker ini, dan di sini juga suaranya bunyi sebelah kawan-kawan. Nah, pada saat kita cek di sini speaker ini hanya bunyi sebelah, dan suaranya pun putus nyambung. Nah, pada saat kita sentuh di sini di pengaturan volume ini, di sini ada juga kita sentuh lumayan panas kawan-kawan atau hangat di pengaturan volumenya nih. Nah, jadi seperti itulah kerusakan dari speaker Jartek S2 ini. Dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai, boleh silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru. Dan di sini kita buka di bagian tempat pengaturan volume ini, dan kita buka di sini, kita congkel. Dan tadi kita sebelumnya kita ketok di sini kawan-kawan menggunakan gagang obeng ini. Nah, di sini sudah mulai ada jarak, dan kita akan lepaskan di sini perlahan-lahan. Nah, di sini sudah nampak isi dalam papan PCB-nya. Nah, jadi seperti inilah rangkaian dari speaker Jartek X2 ini kan kawan. Nah, di sini kita cek di bagian speaker yang tidak bunyi tadi. Nah, jadi di sini kita akan periksa kan kawan menggunakan multitester, dan kita akan cek tadi di sini speakernya yang tidak bunyi. Nah, jadi tadi speaker ini tidak bunyi, dan kita akan mengarah ke sana. Nah, kita akan periksa di sini kabel speakernya nih. Nah, di sini pada saat kita ukur di jalur kabel speaker yang kondisi bagus tadi, dan di sini ada jarum multitester ini. Pada saat kita ukur di speaker yang tidak bunyi ini tadi terhubung singkat atau korslet. Nah, jadi di sini kemungkinan ada yang korslet, dan kita akan lepaskan di sini salah satu kabelnya nih. Kemungkinan
apakah pengaruh karena dari papan PCB-nya, dan kita lepaskan di sini satu kabel kawan-kawan. Nah, di sini kita ukur kembali setelah kabelnya kita lepaskan salah satu, dan kita ukur ulang di sini kawan-kawan. Nah, pada saat kita ukur di sini kabelnya ini masih terjadi korslet atau hubung singkat pada speaker yang tidak bunyi tadi. Nah, di sini kita ukur ulang dan kondisinya masih korslet di sini dengan mengukur pakai multitester ini. Nah, jadi kita akan periksa di bagian speakernya ini kan kawan, kita buka dan kita lepaskan di sini. Di sudutnya terdapat 4 baut. Nah, di sini sudah kita lepaskan dan kita akan periksa kondisi dari speaker ini, dan di sini sudah nampak dan sudah kita lepaskan di sini. Nah, kita akan coba kita cek kondisi kabelnya ini dan kita coba lepaskan salah satu kabel ini. Apakah penyebabnya karena di bagian kabel atau di bagian speaker ini? Nah, di sini sudah kita lepaskan kabel ini salah satu, dan kita akan ukur kawan-kawan menggunakan multitester ini. Nah, di sini kita akan cek spool dari speaker ini. Saat kita ukur masih terjadi korslet atau terhubung singkat. Nah, jadi mungkin salah satu penyebabnya karena speaker ini bermasalah dan kondisi saat kita ukur tidak normal. Nah, jadi di sini kita akan pastikan kondisi kabelnya apakah kondisi bagus. Nah, saat kita ukur di sini kabel ini kondisi bagus, dan kita periksa speakernya terjadi korslet atau hubung singkat kawan-kawan. Nah, jadi kita akan melepaskan speaker ini, dan di sini terdapat 4 skrup di bagian speakernya supaya kita lepaskan. Nah, jadi kita akan periksa kawan-kawan kondisi dari spoolnya ini. Kita akan buka di bagian penutup bagian speaker ini. Nah, di sini bagian depan ini kita akan koak menggunakan pisau cutter ini. Nah, di sini kita akan buka perlahan-lahan. Apakah masih bisa kita perbaiki di sini tanpa mengganti speaker ini? Nah, di sini kita koak perlahan-lahan sedikit demi sedikit keliling di bagian penutup dari depannya nih. Nah, di sini kita akan congkel kawan-kawan, kita lepaskan di sini penutupnya. Nah, di sini sudah hampir lepas di sini. Nah, sudah nampak di sini kan kawan kondisi dari spoolnya nih. Nah, jadi kita akan cek koneksi atau sambungannya antara spoolnya ini, apakah masih bisa kita atasi atau kita cek di sini. Nah, di sini kita panasi lemnya ini menggunakan solder, dan ternyata di sini spoolnya ini sudah rusak kan kawan. Mungkin di dalam gulungannya ada terjadi hubung singkat. Nah, di sini saat kita cek speaker ini sudah tidak bisa lagi kita atasi atau kita perbaiki, karena saat kita ukur di sini kembali masih terjadi hubung singkat. Nah, jadi kerusakannya di sini di bagian spoolnya nih. Nah, jadi supaya tidak berlama-lama kawan-kawan, kita akan mengganti langsung speaker ini. Nah, di sini kita akan mengganti speaker ini, dan sudah kita sediakan di sini sebelumnya untuk penggantinya. Dan untuk jenisnya di sini dan diameternya persis sama kawan-kawan, dan ukurannya di sini diameter 2 inci.
Nah, jadi kita akan mengganti langsung speaker ini. Nah, di sini kita akan periksa kondisi speakernya saat kita ukur di sini. Speaker ini masih kondisi bagus dan normal, dan pada saat kita ukur ada mengeluarkan suara. Nah, kita akan melepaskan kabel ini. Nah, di sini kita sudah copot kabelnya dan kita akan langsung pasang speaker penggantinya ini. Nah, di sini kita tambahkan sedikit timah di ujung atau terminal untuk solderan ini, dan kita langsung sambungkan di sini kan kawan. Nah, di sini sudah tersambung dan kita akan pasang skrupnya nih supaya kita kunci kembali. Nah, di sini sudah selesai kita pasang kan kawan, dan kita langsung segera kita tutup di sini. Nah, di sini sudah kita kunci dan kita tutup untuk bingkainya nih. Nah, kita akan coba kita tes di sini kan kawan. Kita akan sambungkan kembali kabel yang kita lepaskan tadi sebelumnya. Nah, di sini kita akan pasang kembali. Nah, di sini sudah tersambung dan kita akan coba kita koneksikan dan kita pastikan di sini kita ukur kembali menggunakan multitester ini. Di sini kita ukur menggunakan multitester. Saat kita ukur di sini kondisinya sudah normal dan tidak terjadi hubung singkat, dan tadi di sini sudah normal kembali suaranya saat kita ukur menggunakan multitester. Dan kita akan coba kan kawan, kita sambungkan colokan USB ini supaya kita tes di sini suaranya. Nah, di sini sudah kita sambungkan. Nah, pada saat kita sudah sambungkan di sini suaranya sudah normal, dan tetapi di sini speakernya masih bunyi sebelah, dan speaker yang baru kita ganti ini masih mati kan kawan, dan belum mengeluarkan suara. Nah, jadi di sini kondisinya masih bunyi sebelah, tetapi suaranya sudah mulai normal dan tidak putus nyambung lagi. Nah, di sini kita akan mengganti sebuah kapasitor SMD kan kawan. Nah, di sini kita akan ganti di sini salah satu kapasitor di sini. Nah, di sini kita akan copot. Nah, kita akan mengganti kapasitor SMD ini. Di sini kita ambil penggantinya dari rangkaian papan PCB yang rongsok di sini kan kawan. Nah, kita akan ambil di sini, kita akan mengganti, dan di sini kita akan lepaskan dan kita panasi di sini menggunakan blower ini, dan di sini sudah langsung kita angkat dan kita akan ambil penggantinya ini. Nah, di sini kita angkat dan kita pasang kembali di papan PCB ini. Nah, di sini sudah kita langsung pasang. Nah, di sini untuk kapasitornya di sini dituliskan C5 kan kawan di nameplate-nya. Nah, di sini sudah kita sambungkan dan kita tes di sini suaranya sudah normal dan sudah keluar di sini kedua suara dari speaker ini. Nah, di sini sudah kita cek suaranya sudah normal dan sudah bunyi speakernya. Nah, kita akan tes di sini kan kawan di HP Samsung ini. Kita cek suaranya. Nah, di sini saat kita coba dan sudah mantap. Nah, di
di sini kita cek pengaturan volumenya bisa berfungsi. Nah, kita akan tambahkan di bagian speaker ini, kita supaya lebih jelas kita tambahkan di sini skrup kawan-kawan, supaya nampak jelas di sini getaran dari speaker ini. Nah, di sini boleh kalian lihat di sini suaranya sudah keluar, dan saat kita gunakan sini skrup, dan di sini sudah nampak getaran dari suara speaker ini. Nah, jadi buat kawan-kawan, seperti itulah tadi cara mengatasi speaker yang tidak bunyi sebelah dan suaranya putus-putus. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru yang selalu kita update di setiap hari. Nah, jadi di sini kita ganti tadi di C5 ini kan kawan. Nah, di sini ada C5 tulisannya, dan itulah tadi kita ganti. Dan speakernya tadi ini penyebabnya, makanya suaranya putus nyambung dan hilang timbul kan kawan. Nah, jadi buat kawan-kawan, semoga bermanfaat video ini, dan sampai di sini dulu. Cukup sekian dan terima kasih.